Iya, syarat sahnya wudu. Yang pertama, syarat sahnya wudu adalah air atau menggunakan air mutlak. Jadi kalau berwudu sekalipun basuh mukanya benar, tangannya tadi benar, sampai siku, kepala benar, kaki benar, kemudian tetapi tidak menggunakan air mutlak, maka wudunya tidak sah. Karena syarat sahnya wudu adalah yang pertama harus menggunakan air mutlak. Masih ingat kan? Air mutlak, air ini pinter ya. Air kok apa itu kok? Air apa? Air putih. Tidak semua air putih, air tok, air kencing apa? Air yang tidak semua air putih, pokoknya air tok. Air tok apa? Air suci kan? Air apa itu? Bukan kalau benar tak kejar terus nih. Air dari langit dan bumi, kemudian air tok, air langit dan bumi. Ringkasnya air asli. Tok itu kemudian air doang, artinya air yang asli. Kalau kemudian airnya sudah jadi dicampur teh, asli nggak? Namanya air. Jadi tok apa enggak? Tok apa enggak tok? Enggak, berarti boleh nggak wudu? Nah, jadi bila air mutlak air apa? Air tok, air apa? Air asli. Asli apa? Asli turun dari langit atau asli keluar dari bumi, artinya asli belum bercampur. Yang menjadikan nama air itu berubah. Kalau air dicampur gula, campur kopi, campur susu, namanya air mustahil. Kenapa air mustahil? Gak pernah ada. Namanya air mustahil. ya. Berarti yang sah dipakai wudu hanya air mutlak, air tok. Kalau misalnya wudu pengen pakai atau bisa lak, itu syarat yang pertama. Yang kedua, syarat sah wudu yakin atau minimal zon. Yakin atau minimal zon bahwa air yang dipakai adalah air yang mutlak. Misalnya kita nih di perjalanan mau wudu atau mau istinja, ketemu bak air, bak mandi atau bak air atau tempat penampungan air berapa apa kemudian, maka baru boleh kita pakai air itu untuk berwudu pada ketika hati kita ini satu air kita yakin air mutlak. Atau kalau nggak yakin maka zon. Ya, bila ragu-ragu, apalagi was-was, lalu kita pakai wudu dan ternyata air itu benar air mutlak, tetap tidak sah. Kita di jalan misalnya, ya, misalnya berhenti di pom bensin, kalau wudu kan pakai keran apa segalanya, lalu kita masuk kamar mandinya, sama aja dibuat wudu kalau buat istinja kan, mampir ke pom bensin, biasanya kotor atau kotor banget? Dan baunya ampun. Nah, kita lihat air di situ. Bila hati kita ragu-ragu, kita pakai buat basuh cebok, bisa buang air kecil atau buang air besar, atau kita pakai wudu, maka kemudian sekalipun ternyata air itu air tok, tetap gak sah. Kenapa? Kita ragu. Artinya tidak memenuhi syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu itu kita ketemu air baru boleh kita pakai. Satu, kita yakin. Atau kalau nggak yakin minimalnya zon. Ya, pertanyaannya gimana mengetahui yakin dan zon? Jadi kita yakin dan zon
Dalam ilmu agama itu kita sudah bahas, perasaan saya pernah saya sampaikan. Kalau yakin itu 100%. Jadi kita 100% kita pastikan itu air mutlak, air suci mensucikan, air tok, maka kita pakai sah. Ya. Yang kedua, kita nggak yakin tapi zon. Zon ini kemudian di atas 50%. Di atas 50%. Kemudian kita yakin atau kita menyangka, sangka kuat bahasanya. Sangka kuat kita di atas 50% bahwa ini air, kemudian air mutlak, walaupun ada keraguan, tapi kemudian lebih besar yakinnya. Paham nggak maksudnya? Ya. Yang ketiga namanya syak, ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ini 50-50, 50. Nah, kalau sudah sampai syak ini nggak boleh lagi itu air kita pakai, walaupun ternyata air itu mutlak, walaupun ternyata air itu suci mensucikan. Kemudian apalagi sampai tingkatan yang terakhir namanya waham. Waham itu berapa? Di bawah 50%. Kita kemudian lawannya daripada zon. Kita ketemu air, lalu hati kita ini kayaknya air bersih apa enggak ya? Cuma hati kita menyangka itu air mutlak, air tok cuma 25%. Sisanya lebih kuat kita menyangka bahwa itu air enggak mutlak, air enggak suci mensucikan. Maka kita tidak boleh memakai itu, artinya tidak sah bila kita pakai wudu, dan tidak suci bila dipakai menghilangkan najis. Sekalinya ternyata tuh air benar-benar mutlak, walaupun ternyata benar-benar mutlak, tetap enggak sah karena dasarnya hati kita ragu. Nah, jadi ini penting diperhatikan, ya. Harus paling minimal zon 75% atau di atas 50. Jadi tingkatannya itu ada waham itu di bawah 50, ada syak itu 50-50, ada zon di atas 50, ada yakin yaitu 100%. Yakin kemudian pada KM nggak datang berarti berapa persen? 100, artinya sanggup memastikan dalam ukuran akal manusia, walaupun yang pasti itu cuma Allah yang tahu, tapi dalam ukuran akal kita. Kemudian seperti itu. Jelas ya? Jadi jangan sampai ketemu air itu kemudian bila hati kita ragu, kemudian pakai berwudu. Nah, sehingga akhirnya aturannya, ya, sehingga kemudian langkah kita, akhlaknya, bila di tempat yang kita tidak tahu ketemu air, selama di situ kita tidak melihat dan dengan nyata kan mengetahui air itu kemarin dari mengetahui ada najis dari bendanya, terus kemudian dari warna air bisa berubah, atau dari bau, atau 4 rasa. Tapi rasanya nggak perlu disampaikan terlalu ini. Kalau sudah tahu bau, keciuman, kemudian berarti itu yakin ada bisa mau pakai. Nah, selama yang 4 ini nggak ada, maka kita kemudian nggak boleh diserang yang namanya was-was. Harus langsung yakin ini air suci. Contoh, kita ketemu misalnya di jalan atau yang tadi di pom bensin ada kemudian air, kita mau wudhu, air di bak situ, kemudian kita lihat di situ benda najis nggak ada. Artinya di situ nggak ada bangkai gajah yang belum ada, nggak ada bangkai tikus, nggak ada, berarti benda najis nggak ada. Kita dicium air itu nggak bau najis. Lalu kemudian lagi warnanya, misalnya nggak seperti warna air kencing gitu loh, ya artinya warnanya normal air, maka kita nggak boleh ada keraguan, langsung kita yakin bahwa itu air suci mensucikan. Jangan kita bertanya-tanya lagi, air suci apa enggak, suci apa enggak, padahal air itu nyata sudah bangkai najis nggak ada, benda najis nggak ada, warnanya air nggak berubah seperti najis, baunya nggak ada bau najis, maka kita nggak boleh kemudian ini suci apa enggak, suci apa enggak. Itu nanti diserang yang namanya penyakit was.
Jadi yakin aja lah. Bila ketemu air, lihat nggak ada najisnya, bangkai apa pun nggak ada najis, warnanya enggak, dicium baunya nggak ada, kemudian kalau perlu dirasa nggak ada rasa bangkai atau segala najis nggak ada, maka kemudian langsung yakin itu air suci. Nggak usah lagi kemudian bahasa kasarnya meneliti, menyangka-nyangka, karena dari teliti, sangka-sangka itulah nanti akan masuk yang namanya was. Tetapi sebaliknya, kalau air itu dalam penguasaan kita, dalam pengetahuan kita, maka wajib kita teliti. Misalnya air di rumah kita, ya kan? Air di rumah kita, kan itu penguasaan itu pengetahuan kita, maka kita wajib teliti. Misalnya kita punya bak mandi ini kita pakai wudhu ya di situ, kemudian apa lagi? Mandi wajib ya di situ, buat istinja ya di situ, maka kita wajib hati-hati. Contoh misalnya kalau dibiarkan terus saja dibuka tanpa tutup, tanpa apa, khawatirnya masuk kotoran apa cicak dan lain sebagainya, kemudian maka bisa kehati-hatiannya ditutup. Kita benar-benar teliti. Kenapa? Air itu dalam penguasaan kita. Tapi ketika air itu bukan yang dalam penguasaan kita ketemu air di jalan, jangan sampai diserang was. Nah, ini aturan agama. Ya. Sama kayak misalnya kita makan di jalan, misalnya kita makan di di warung yang teknologinya canggih deh, yang pakai layar sentuh. Pernah ketemu nggak ada warung layar sentuh? Belum pernah ya? Wah, gaul. Tinggal tunjuk ini keluar, tunjuk ini keluar. Warteg ya, tunjuk di kaca, layar sentuh. Yang mana katanya penjual ini, campur ini sama ini, tungguin aja bentar. Keluar semua tuh. Teman-teman, 3 syarat sahnya wudhu, orangnya harus Islam. Ini jelas sudah. Kemudian kalau orangnya nggak Islam, biar pinter kayak apa wudhunya tetap gak sah. 3, 4 memayyiz. Nah, ini istilah baru nih kalau baru ngaji, memayyiz. Kalau yang sering kita tahu kan baligh. Kalau baligh bukan baligh. Kalau baligh tahu nggak? Tahu, ya kan? Kalau baligh itu kalau laki-laki minimal umurnya 9 tahun Hijriah. Minimal 9 tahun apa namanya? Tahun Arab, bukan tahun. Jadi sebenarnya anak tuh Pak ya, kita juga wajib mengetahui atau mencatat atau mengingat anak tuh kelahirannya, tanggal Arabnya atau bulan Arabnya, tahun Arabnya, tahun Hijriahnya kapan. Karena nanti hitung-hitungannya itu bukan pakai tahun kalender Masehi yang ini, bukan kalender Arab. Contoh hitung dia balik, hitung dia sudah memayyiz, itu nggak pakai kalender Masehi tapi pakai kalender Arab Pak. Cuman kita kebanyakannya pedulinya nyatetnya sama kalender Masehi. Ini saya tanya di sini, ada nggak yang ingat anaknya tahun Hijriahnya lahir kapan? Agak bisa kan? Nah, ada yang ingat. Kalau saya terbalik, malah ingatnya saya tahun Hijriah anak kalender Arabnya, yang umumnya saya ingat. Kenapa? Biar nggak ulang tahun. Kenapa? Karena yang tadi baligh misalnya, minimal anak laki-laki dan perempuan sama usianya 9 tahun. Yang kedua, laki-laki misalnya mimpi basah, kalau bahasa kitanya ya, mimpi basah atau bahasa fikihnya ihtilam. Kemudian atau keluar mani. Kalau nggak ada itu, misalnya nggak mimpi basah, nggak keluar mani, tapi umurnya sudah 15 tahun, itu baligh sudah. Jadi ada anak laki-laki, kemudian dia nggak mimpi basah, kemudian nggak keluar mani, kemudian tapi umurnya sudah 15 tahun Hijriah, maka sudah dianggap baligh.
Kalau perempuan kan haid, perempuan juga kemudian bisa mimpi basah, ya, atau 15 tahun. Ya, contoh ya, maaf benar. Ada anak yang secara fisik perkembangannya terbelakang, paham maksudnya ya? Nah, itu kebiasaannya dia kalau dia perempuan dia nggak akan haid. Ya. Ada kemudian yang belum nggak haid karena ya maaf ya secara itu keterbelakangan gitu. Nah, ketika umurnya sudah 15 tahun dia sudah balik. Cuma persoalannya kan balik nggak cukup, harus berakal. Kalau akalnya nggak sempurna maka dia tidak dibebani kewajiban walaupun dia sudah balik. Nah itu balik. Tetapi untuk syarat sahnya sebuah ibadah, misalnya wudu, tidak harus menunggu umur atau masa anak itu balik, cukup memayyiz itu sudah sah. Nah, memayyiz ini di bawah dari balik. Kalau memayyiz ini belum balik, cuma cirinya memayyiz ini dia bisa makan sendiri sudah, anak itu dia sudah bisa masang baju sendiri, dan dia sudah bisa kemudian cebok sendiri, dan dia udah tahu mana baik mana enggak. Bahasanya tuh kalau ditaruh duit cepetan sama ditaruh kemudian pisau atau bara api, dia sudah tahu ngambil apa? Duit itu ajaran siapa tuh? Ajaran bapak sama ibunya. Kalau sudah begitu maka anak itu namanya sudah memayyiz, tapi belum balik. Dalam mazhab dari Imam Syafi'i umur memayyiz ini adalah 7 tahun. Kalau balik tadi bahkan minimal 9 tahun. Ada anak belum umur 9 tahun misalnya, maaf ya, sudah mimpi basah, belum balik karena belum 9, tapi nggak pernah terjadi. Ada anak misalnya sebelum 9 tahun perempuan keluar darah, bukan haid gitu, karena kemudian minimal balik itu 9 tahun. Nah, si memayyiz ini 7 tahun. Berarti kalau anak 7 tahun sudah usia memayyiz, maka ketika dia berwudu, dia bisa cara berwudu, maka wudunya sah sekalipun dia belum wajib berwudu karena dia belum wajib sholat. Sama anak umur 7 tahun memayyiz, jadi semua ibadah itu syaratnya nggak balik tapi memayyiz syarat sahnya. Misalnya nanti kita bicara sholat nanti, maka anak itu wajib sholat ketika sudah balik. Kalau belum balik wajib nggak sholat? Berarti kalau kemudian ada nih bapak-bapak nggak sholat berarti belum. Kan siapa belum balik, ngarang sendiri ya. Nah, walaupun anak belum wajib sholat karena belum balik, tapi ketika dia sudah memayyiz, dia sholat dan bisa sholatnya benar, maka sholatnya sah. Anak umur 7 tahun nih belum wajib sholat karena belum balik. Orang wajib sholat balik, tapi anaknya umur 7 tahun alhamdulillah pintar, kemudian dia memenuhi syarat, kemudian dia bisa sholat dan lain sebagainya, maka dia sholat ke masjid, dia sholat ke sah. Karena syarat sah tidak harus balik tetapi memayyiz. Maka hadis Nabi itu nyuruh mengajarkan anak itu sholat bukan dari umur sebalik tapi umur 7. Kan itu kan hadis tentang muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Suruh anakmu mengerjakan sholat, kata Nabi, saat umurnya 7 tahun. Padahal wajib belum? Belum. Tetapi kenapa Nabi menyuruh 7 tahun? Karena memayyiz. Walhasil maksudnya begini, hikmahnya, kalau nunggu dia balik baru dia disuruh, anaknya balik baru disuruh sholat, kira-kira kemudian kita-kitanya, nggak usah anak-anak kitanya itu cukup nggak sekali 2 kali nyuruh langsung mengerjakan dengan benar dan langsung mengerjakan dengan baik gitu, ya kan?
Disuruh sekali ngerjakan, nanti besok enggak, nanti besok. Nah, kalau dia sudah balik baru disuruh, sempat dia sudah dosa meninggalkan sholat. Tapi kalau mumayyiz disuruh sholat 7 tahun masih ada jeda 2 tahun. Kalau dia masuknya disuruh ke bahasanya ya amat aja, yang kadang mau kadang enggak tahu bahasanya. Iya kan? Nah, anak umur 7 tahun nak sholat ya. Besok nak sholat subuh, atau ngantuk dia nggak sholat, dosa kan? Nah, artinya hitung-hitung 2 tahun ini pemanasan. Nanti begitu balik sudah terbiasa. Kalau begitu balik baru disuruh nak sholat, aduh Pak males pas saya capek nggak sholat, dia dosa enggak? Dosa. Itu hikmahnya. Jadi agama kita itu bagus, sudah mengatur sudah. Jadi kalau punya anak 7 tahun sudah cukup, sudah disuruh sholat, cukup sudah diajarkan wudu, disuruh wudu. Kenapa? Latihan supaya begitu balik sudah terbiasa wudu. Syarat sah wudu yaitu mumayyiz. Yang kelima kemudian tidak merusak niat wudu. Kan niat termasuk salah satu rukun. Ya, nah kalau niatnya rusak berarti wudunya juga rusak. Merusak niat contohnya apa? Murtad, berarti niatnya sudah nggak sah. Atau misalnya kemudian memutuskan niat. Contohnya begini, wudu nih, ya niat wudu gimana? Beda-beda, baru diajarin minggu kemarin beda-beda. Niat wudu apa? Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Udah begitu ya, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Selesai sudah, usah repot-repot. Itu namanya kalau nawaitu lapas nih. Nah, begitu sudah niat nih, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, wudu sampai tangan enggak jadi ya wudu, itu langsung batal kan? Ya, itu langsung batal. Kenapa? Karena niatnya tadi terus dengan kalimat nggak jadi. Nah, itu namanya memutuskan niat. Tapi hampir nggak ada orang maksudnya harus nggak jadi wudu, nggak ada itu kemudian ya. Jadi kita cepat. 6. Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Jadi perempuan haid itu nggak boleh wudu, haram wudunya. Kalau dia tahu dia sengaja wudu, maka bukan dapat pahala, malah dosa. Misalnya ada perempuan nih, Masya Allah, dia dawam bener wudu, artinya dia istiqomah wudu tuh. Tapi begitu haid ya, atau nifas, dia wudu, maka kemudian kalau dia tahu haram, jadi dosa, bukan jadi pahala. Karena kemudian satu wudunya tidak sah. Yang kedua kalau dia sengaja, itu namanya mempermainkan hukum. Sudah tahu nggak sah pasti jadi kerjakan, maka itu dapat dosa, bukan malah dapat pahala. Jadi kalau ada perempuan haid, maka dia tidak boleh wudu seperti itu kemudian. Tapi ini khusus bagi kamu perempuan. Berikutnya kemudian nomor 7. Nah, tidak ada benda di tubuh atau di anggota wudu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya misalnya ada bekas cat apa namanya? Cat ya, kering kan dia kan? Kering di tangan sini ada bekas cat, atau di kaki sampai mana kemarin dibasuhnya? Maka kan di telapak kaki itu ada bekas cat karena kebetulan nih temannya Pak Parno kan, ya, jadi kemudian kerjanya kontraktor begitu, ada cat nempel kering di telapak kaki, dia wudu, maka berarti yang kena cat itu air tidak sampai ke kulit. Karena air tidak sampai ke kulit, maka wudunya tidak sah. Jadi apapun yang nempel di anggota wudu, ketika bisa menyebabkan air nggak masuk ke kulit, nggak sampai ke kulit terhalang, maka wudu itu nggak sah. Ya.
termasuk kuteks ya. Ya, kecuali kalau misalnya konteksnya tembus air, artinya air itu bisa sampai ke kuku. Kalau kuku, bukan kulit kan, karena kuku. Kalau misalnya kuteksnya itu membuat air terhalang sampai ke kuku, maka ketika orang pakai kuteks kemudian wudu nggak sah. Ya, termasuk pakai bedak, tapi bedaknya tuh kemudian nggak anti air, karena percaya apa namanya? Sudah paham nggak? Kita tahu air. Bedak anti air artinya maksudnya nggak luntur kalau kena air. Itu hati-hati, khawatirnya justru nggak luntur bedaknya, berarti airnya bisa jadi nggak sampai ke kuku. Maka minta maaf ya, kalau bedak-bedak yang misalnya murah-murahan hampir pasti sudah, kecuali yang bedak mahal kemudian baru model-model kayak gini kagak bisa lah beli begitu. Tidak ada sesuatu yang merubah air ketika sampai ke anggota wudu. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah air ketika sampai ke anggota wudu. Nah, kalau tadi halangi, kalau ini merubah, arti merubah, asalnya airnya sama kayak tato tadi nih, yang ini asalnya airnya air lah, tapi begitu kena si tatonya tadi, maka airnya jadi air mutanan, artinya berubah. Nggak usah mutanajis. Contoh, di tangan kita ada tepung, bekas ngadon apa, bikin apa gitu. Tepung ini menghalangi nggak sampainya air ke kulit. Dia nggak nempel kan? Ya kan? Dia bahkan dia bisa larut bersama air. Jadi dengan cat, kalau cat kena air dia nggak luntur karena cat kering. Nah, paham maksudnya? Jadi kalau cat ini kan kering, nempel. Begitu kena air, catnya ini nggak lepas nggak tempelannya? Enggak. Kalau ada tepung misalnya, begitu kena air luntur nggak dia? Luntur. Kalau cat tadi bahasa fikihnya menghalang. Kalau tepung nggak menghalangi karena dia cuma merubah air. Air yang kita pakai buat wudu kena tangan kan sudah di tangan banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau banyak berapa? 2 bulan minimal atau lebih? Dikit. Lalu kena tepung. Di sini ada tepung. Lalu air itu kena tepung. Berarti setelah kena tepung, air itu bercampur dengan tepung. Ya, lalu ke bawah sini. Airnya tetap suci, tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena bercampur dengan sesuatu yang suci, yaitu tepung. Namanya ketika ke sini bukan lagi air mutlak, tapi air tepung. Itu namanya merubah. Paham maksudnya? Kalau tadi menghalangi, kalau ini merubah. Jadi ada yang bisa menghalangi air sampai ke anggota wudu, ada yang bisa merubah air ketika sampai ke anggota wudu. Maka dua-duanya menyebabkan wudu tidak sah. Walhasil, kalau mau wudu, mau mandi wajib, mandi junub, apalagi pastikan dulu badannya, atau kalau wudu anggota wudu, kalau mandi wajib badannya bersih dulu dari kotoran, dari najis. Jadi jangan asal main nyatak habis ngaduk semen. Kan semen itu kalau nempel menghalangi apa nih? Jangan begitu masuk aja langsung nawaitu wudu lillahi ta'ala, dalam hati sengaja wudu. Bersihkan dulu benar-benar supaya wudunya sah. Yang ada semen-semen di sebelah sini, bersihkan dulu di kaki, biasanya kemudian dibersihkan dulu baru wudu. Kenapa jadi seperti itu? Khawatirnya tidak terpenuhi syarat sahnya wudu, karena ada bekas semen kering adukan yang kemudian nempel, maka menjadi air terhalangi sampai ke anggota wudu. Darah misalnya habis motong sapi, kan banyak darah, benar-benar bersih. Karena kalau enggak, darah hukumnya kena air, maka airnya jadi itu menghalangi merubah, maka tetap juga wudunya tidak
Jelas, paham? Ya, kalau paham enggak nanti lagi saya jelasin sudah. Berikutnya lagi nomor berapa tadi Pak? Saya di sini nomornya kayak gini. Sekarang 9. Nah, tidak mengaitkan niat dengan sesuatu, tidak mengaitkan sesuatu dengan niat. Kalau ini juga hampir jarang terjadi. Contoh begini, begitu wudu niat, di tengah-tengah wudu kita atau sebelum wudu kita ngomong ini, nanti kalau ada teman saya datang atau pintu saya lagi jajan wudu, tapi kalau nggak ada kemudian saya terusin wudu, nah itu nggak boleh. Sama kayak sholat juga. Saya sholat nih misalnya, saya sholatnya nanti kalau teman saya yang udah jadi datang untuk pintu saya batalin di sholat, tapi kalau dia nggak jadi datang saya terusin sholat sampai selesai. Dari awal sudah begitu. Itu namanya mengkaitkan niat dengan sesuatu, nggak boleh, itu nggak sholat. Kalau kita misalnya mau ya sholat, kalau teman datang ya tetap sholat. Kita nggak boleh ini. Saya sholatnya nanti kalau misalnya ada telepon saya batalin, saya angkat. Tapi kalau nggak ada telepon, anggap aja nunggu telepon dari bos yang penting banget urusan duit 2,5 miliar. Nah, iya, kalau tanggung kan bohong juga tuh. 2,5 miliar. Kebetulan janjinya antara jam 12 sampai jam 1. Waktunya sholat zuhur. Kita gini, saya sholat gak, kalau saya sholat telepon gak keangkat, 2,5 miliar hilang nih. Ya, maka lalu gini, saya sholat aja deh. Nanti kalau begitu saya sholat ada telepon, saya angkat, saya batalin sholatnya. Tapi kalau gak ada, saya selesaikan. Itu walaupun ternyata gak ditelepon dan sholatnya selesai, sholatnya tetap gak sah atau wudhunya tetap gak sah, karena niatnya berkait atau niatnya dikaitkan, digantungkan dengan sesuatu yang lain. Tapi itu hampir gak ada. Nah, berikutnya lagi kemudian syarat sah wudu